Sejumlah warga yang diduga menjadi korban penipuan dan penggelapan dengan modus arisan bodong mendatangi Mapolres Bojonegoro. Kedatangan mereka untuk melaporkan pengelola arisan yang merupakan seorang perempuan berinisial S warga Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. Sedikitnya ada 26 korban yang melaporkan dugaan arisan bodong ini, namun diduga jumlah peserta lebih dari itu. Heri Triwidodo selaku penasehat hukum para korban mengatakan, jika para korban mau ikut arisan karena bisa mendapat keuntungan yang besar. Namun pada saat jatuh tempo uang arisan tersebut tak kunjung diberikan. Saat ditagih pengelola arisan bersedia mencicil dengan nilai 100 hingga 500 ribu per bulan. Selain itu dia juga terus menghindar saat berusaha ditemui para member arisan. Dari 26 korban yang bersedia membawa kasus ini ke jalur hukum, total kerugian mencapai 925 juta rupiah. Sejumlah korban mengaku ikut arisan sejak tahun 2022, namun mulai tahun 2023 arisan sudah bermasalah. Sementara pihak pengelola dianggap tak mempunyai itikat baik, sebelum kasus ini dilaporkan polisi. Member arisan tidak hanya dari Bojonegoro, namun juga dari berbagai daerah, seperti Tuban, Blora, hingga Solo, Jawa Tengah. Bahkan sejumlah korban mengaku jika uang arisan tersebut rencananya dipakai untuk merayakan Lebaran tahun ini. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Fahmi Amarullah mengaku masih mendalami kasus dugaan arisan bodong ini. Ya, jadi kami selaku penasihat hukum dari korban adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang yang diduga dilakukan oleh dua orang, Anisya Eka Saputri, warga negara Indonesia dan beralamat di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, serta suaminya yang membantu melakukan tindak pidana ini. Jadi semua korban ini adalah korban daripada arisan yang kami sebut arisan bodong. Karena orang yang sudah membayar dan lunas dan harusnya mendapatkan uang arisan, tetapi dia tidak pernah mendapatkan uang arisan itu dan selalu dijanjikan pembayarannya oleh terlapor. Nah, ini kami membawa hari ini diperiksa 3 orang dari 22 orang korban. 3 orang ini sudah kami bawa dan siap untuk diperiksa, memberikan keterangan, dan kami ada bukti-buktinya, baik itu bukti chat, bukti transfer dari korban dan dari terlapor. Untuk kronologi arisannya itu bagaimana sih, Pak? Kronologi arisannya dia menawarkan melalui chat WA kepada para korban itu untuk ikut arisan dengan iming-iming bahwasanya arisannya itu untungnya banyak. Tapi pada faktanya setelah korban ini melakukan sahamnya melalui transfer ke rekening terlapor ini, maka kita tidak tahu pengelolaan uang bagaimana. Tapi begitu jatahnya memang pada saat jatuh tempo dia mendapatkan arisan, uang arisan itu tidak pernah diterima. Kemudian terlapor ini pada saat ditagih, mau tidak mau dia menyatakan kekuatan saya untuk membayar hanya sekian, antara 100 sampai 500 ribu rupiah. Arisan ini sistemnya menurun, jadi yang paling dapat pertama bayarnya lebih besar, ke bawah makin sedikit gitu. Awal mulanya saya ikut juga jalannya lancar, baik-baik saja, tapi kemudian mulai di tahun 2022, 2023 itu sudah mulai dapatnya nggak sesuai, yang bilang dibalik modal, arisan buyar gitu, terus banyak yang nggak bayar gitu. Jadi kita dapatnya itu selalu mundur waktu, terus juga belakangan ini lebih parah lagi, kita dicicil gitu, mau nggak mau segini dengan alasan ada jongker dan sebagainya. Kita sudah berusaha melakukan persuasif, ya mereka persuasif, sudah baik-baik. Kalau memang ada jongkar, kita mau bantu. Ya yuk kita tagih bareng-bareng gitu kan, siapa yang nggak bayar, anggotanya mana-mana. Tapi selalu alasannya saya malas debat, yang penting saya tanggung jawab, saya nambeli. Selalu alasannya seperti itu gitu. Dan setiap didatangi, dia selalu bersembunyi, tidak pernah mau menemui kami.